Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa mengaruniakan nikmat kesehatan kepada pemirsa semuanya. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari bersama saya Arif Abdul Hai. Selama beberapa menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa ajukan. Dan di sini tentunya saya tidak sendiri, kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Kita akan menyapa beliau dan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa kirimkan. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Ya Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, saya ada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa, dan ini juga saya melihat secara garis besar pertanyaan-pertanyaan ya sering muncul di kehidupan kita sehari-hari, baik di kalangan jemaat maupun di luar jemaat, Pak. Kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama, Pak. Ini berkaitan dengan patung. Apakah boleh menyimpan patung di dalam rumah? Lalu bagaimana bila seorang muslim yang memiliki usaha menjual pakaian menyimpan patung manekin di dalam rumahnya? Ini mungkin ada kaitannya dulu di zaman Rasulullah SAW, waktu Hazrat Aisyah menggantungkan gordeng begitu atau kain pintu itu ada gambarnya, Rasulullah suruh mencopot waktu itu. Mungkin ada persamaan dengan hal itu, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Islam, salah satu konsep kita dalam berfikih dalam Islam itu ada hadis Rasulullah SAW yang sangat terkenal. Semua orang tahu dan semua orang meyakini hadis itu adalah innamal a'malu binniyat. Bahwa setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Ya, untuk apa seorang kemudian melakukan sesuatu itu, untuk apa niatnya. Kenapa saya membacakan hadis ini? Ya karena di dalam memahami hadis-hadis Rasulullah SAW itu, ya peristiwa-peristiwa di zaman Rasulullah SAW, kita harus paham dulu konteksnya. Ya, asbabul wurudnya itu, hadisnya itu. Kenapa hadis itu muncul? Kenapa peristiwa itu muncul? Ya, apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu muncul? Ya, banyak hal. Misalnya seperti ya, celana cingkrang, misalnya kan, celana di atas mata kaki itu. Ya, Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis, barang siapa yang celananya atau kainnya melebihi mata kaki, maka dia haram baginya untuk masuk surga. Ya, neraka wajib bagi orang seperti itu. Nah ini kalau kita melihat hadis itu, konteksnya adalah ketika itu orang-orang sangat sulit kan, kehidupan sangat sulit, tetapi di sisi lain ada orang-orang yang begitu kaya sehingga kainnya itu nyapu-nyapu lantai, ya menyapu-nyapu lantai di Baitullah ketika itu. Ya, orang Islam juga. Nah, Rasulullah SAW sampaikan bahwa orang yang seperti itu melebihi mata kaki, dia masuk neraka dia. Kenapa? Karena ini di satu sisi orang kesusahan, di sisi lain ini kainnya berlebih-lebih, atau ini bisa menunjukkan kesombongan. Ya, nah ini, berkaitan dengan patung juga. Ya, kalau misalnya seni itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada orang bisa berseni. Ya, orang bisa berseni, artinya itu kan ilmu datang dari Allah Taala juga. Seperti misalnya orang yang terlalu fanatik, menggambar manusia saja tidak boleh. Ya, menggambar yang mempunyai nyawa nggak boleh katanya, apalagi manusia, hewan, sebagainya. Nanti Allah Ta'ala suruh tiupkan itu nafas, ya di akhirat nanti Allah Ta'ala suruh kasih ruh, tiupkan ruh ke dalam itu. Ya, ini kalau pemahaman kita seperti itu, dangkal kita dalam berfikih. Nah, kalau memang menggambar orang tidak boleh, terus sekarang ilmu di kepolisian untuk membuktikan, atau seorang melihat maling nih, ya nanti dia kan gambar tuh sketsanya. Nah dari situ polisi banyak mengambil manfaat itu dari sketsa itu, ya dari ahli sketsa, dari ahli menggambar itu, dia tinggal sebutkan saja begini-begini ciri-cirinya, hidungnya pesek, hidungnya ini dan sebagainya, ya kan, bisa dilihat dari situ aja, matanya runcing, ya dan sebagainya. Nah nanti kulitnya hitam, ya nanti dia bisa, atau kulitnya putih dan sebagainya, rambutnya bagaimana, ya ciri-cirinya disebutkan. Nah nanti orang
si tukang lukis itu dia lukis. Nah, nanti setelah jadi lukisannya, yang saksi ini lihat, ya betul seperti itu. Nah, tinggal dicari orangnya. Nah, ini kalau itu tidak boleh, lalu mengapa ya digunakan? Nah, jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini semuanya ada manfaatnya. Tergantung tadi innamal a'malu binniyat. Nah, begitu juga ahli patung. Ya, kalau betul-betul patung itu tidak boleh, kenapa boleh? Ya, sekarang digunakan dipajang di apa namanya itu, di mall-mall untuk kain-kain dipajangkan itu patung semua. Coba bayangkan kalau patung nggak boleh, katakanlah negara Indonesia ini jadi negara Islam yang fanatik seperti itu, pokoknya di mall-mall nggak boleh pajang patung. Orang dipajang, jadi mahal kan untuk dipajang begitu doang, seharian kerjanya dipajangin pakai pakaian gitu, ya kan? Jadi susah. Kehidupan kita jadi susah. Jangan menjadikan sesuatu yang udah mudah kemudian disusah-susahkan. Ya, nah ini kenapa Rasulullah SAW larang dulu. Di zaman itu kan Rasulullah SAW betul-betul berperang melawan syirik kan. Orang lihat ada patung sedikit aja, lihat ada ini sedikit disembah. Ya, bikin patung memang bentuk disembah. Tapi zaman sekarang nggak ada orang nyembah patung. Ya, kecuali orang-orang yang ya agama tertentu lah. Itu pun pemahamannya berbeda tentang patung. Ya, tidak seperti orang yang dulu lagi. Ya, siapa sih yang menyembah patung sekarang? Yang orang Islam lah, coba kita katakan orang Islam sendirilah. Mana ada orang bikin orang Islam menyimpan patung di rumahnya, menyimpan apapun di rumahnya untuk disembah, gambar untuk disembah? Tidak ada. Nah, jadi kalau menyimpan patung dalam rumah, ya kalau patung manusia tidak usah lah. Kadang-kadang kita ini di dalam melakukan sesuatu, jangan berpikir tentang diri kita sendiri. Mungkin kita tidak ada niat seperti itu, menyimpan patung di rumah dan sebagainya. Tetapi jangan kita juga bikin dosa orang lain. Kenapa bikin dosa orang lain? Karena orang lain bisa saja kan berburuk sangka, nih orang patung nih dan sebagainya. Apalagi orang-orang yang berpikiran dangkal itu tadi, berpemahaman dangkal itu tadi, orang udah mulai jadi musyrik ini, ya nggak paham agama dan sebagainya, dibilang nanti kan, ya. Dan lagi pula apa urgensinya menyimpan patung manusia di rumah atau patung apapun, ya kalau patung hewan apa segala macam silahkan itu. Jadi tidak masalah sebetulnya, tetapi yang harus kita perhatikan jangan sampai membuat orang berdosa juga. Masih ada hiasan yang lain selain patung gitu kan. Nah, kalau berbicara tentang patung mannequin ini ya, untuk yang itu tadi kita sampaikan, tidak masalah. Ya, apa masalahnya? Mau dipakein hidung juga itu patung juga nggak apa-apa, ya. Sekarang boneka aja lah, ya patung boneka itu kan juga patung juga itu, ya bentuknya aja dari plastik, ada yang dari plastik, ada yang macam-macam dari kain dan sebagainya, ya. Dan dari riwayat disampaikan bahwa Hazrat Aisyah pernah memiliki mainan-mainan seperti itu. Mainan-mainan itu kan replika, entah replika mobil-mobilan mah nggak ada zaman itu kali, ya, tapi boneka-bonekaan sudah ada zaman itu. Ya, dan Hazrat Khalifatul Masih Rabi pernah ditanya boleh nggak bermain boneka. Ya, Hazrat Khalifah Islam Jemaah Ahmadiyah yang keempat, boleh nggak bermain boneka binatang, ya orang dan sebagainya? Boleh, asal dengan babi aja. Kenapa babi? Karena ngelihatnya nggak enak kalau babi. Ya, jadi ya patung babi, apa namanya, boneka babi sih nggak masalah, cuman ya babi itu kan sebetulnya bukan apa-apa, melambangkan sesuatu yang nggak tahu malu, ya sesuatu yang apa namanya, kanibal, yang memakan sesama dan sebagainya. Dari segi akhlak buruk lah. Jadi jangan, selain patung babi ya silahkan aja, kata Hazrat Masih Rabi. Dan kalau kita lihat di dalam buku Revelation Hazrat Masih Rabi itu ada di dalam sampulnya. Ya sampulnya itu kan gambar orang, gambar apa dan sebagainya. Nah ini, jadi kita sebagai Ahmadiyah, pengikut-pengikut dari imam zaman Hazrat Masih Maud Wassalam, ya kita jangan dangkal dalam berfikih. Kalau ada seseorang yang memang mungkin dia hobi, ya hobi ya seni, hobi dan sebagainya, ya silahkan saja. Tetapi kalau niatnya untuk disembah, ya untuk sesuatu, atau ada misalnya dia menaruh gambar atau patung di rumahnya yang tujuannya kayaknya dia ke rumahnya nih, ini ada apa namanya itu, khodamnya katanya, ada penghuninya dan sebagainya, ada khasiatnya dan sebagainya, nah, itu baru salah. Ya, tetapi hanya sebatas seni, betul-betul seni, ya itu ya tidak masalah menurut saya.
Jelas Pak, boleh menyimpan asalkan bukan dengan niat untuk disembah. Iya, atau tetapi ya itu dipuja. tadi, ingat urgensinya apa pula menyimpan patung di rumah, jangan sampai bikin orang berdosa gitu. Ya karena memang kalau saya lihat ya di Kadian, di mana-mana, di rumah orang yang ada juga nyimpan patung di rumah. Buat apa? Kalau mau seni ya yang lain-lain aja lah seninya, jangan bikin seni kita itu jangan bikin orang berdosa juga gitu. Ya Pak, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Pak. Jika seorang wanita hamil akibat dari pemerkosaan, apakah boleh melakukan aborsi sebelum kandungannya berusia 4 bulan Pak? Ya. Oh, nah ini kadang-kadang menjawabnya mudah, tetapi kalau bagi yang mengalaminya susah ini. Ya. Tetapi tetap harus dijawab bahwa anak yang ada dalam kandungan itu, apapun penyebab dia ada dalam kandungan, apapun penyebab kehamilannya, entah itu diperkosa, entah itu berzina, nauzubillah min zalik, ya, atau entah itu karena pernikahan, apapun itu tidak boleh dibunuh. Ya, tidak boleh. Kalau aborsi itu kan harus dibunuh itu. Ya. Mau sebulan umurnya, 2 bulan, 3 bulan, mau berapa bulan pun. Ya, begitu dia ditetapkan hamil, seorang perempuan ditetapkan hamil, apapun itu tidak boleh dibunuh karena itu nyawa. Ya. Karena itu nyawa. Tidak boleh. Namun aborsi, ya secara umum aborsi boleh dilakukan kalau memang dokter memvonis bahwa ya si anak ini mungkin berbahaya bagi nyawa ibunya. Ya. Atau si anak ini pertumbuhannya tidak bagus, ya, tidak bagus pertumbuhan yang nanti pada bulan ke-6, bulan ke-7 atau bulan berapa diprediksi akan keguguran sendiri dengan sendirinya gitu. Kalau betul-betul itu analisis dokter, dan bukan hanya satu dokter tapi 2, 3, ya second opinion juga harus ada gitu. Dan ada memang atau terdeteksi penyakit yang bisa dibawa anak itu, ya, dan sebagainya, itu baru boleh diaborsi. Yang penting jangan sampai anak itu membahayakan nyawa induknya, nyawa ibunya. Nah itu kalau sudah mulai membahayakan maka harus diaborsi. Bukan boleh lagi itu itu harus diaborsi. Tetapi kalau anak sehat dan sebagainya hanya karena ya untuk menyembunyikan aib, misalnya orang berzina dan sebagainya, atau di sisi lain diperkosa, nauzubillah orang, ya, kemudian hamil dan sebagainya, itu tidak boleh untuk membunuh anak yang sehat-sehat seperti itu. Jadi memang bagi sebagian orang mungkin berat ya, karena itu kan karena anak itu tidak ada salahnya dia. Semua anak apapun agamanya lahir di rumah yang orang beragama apapun, baik yang beragama maupun tidak beragama, si anak itu lahir dia fitrah, dia lahirnya suci. Ya, Rasulullah SAW sampaikan bahwa dia akan menjadi majusi atau apapun nanti, itu kan orang tuanya yang tuliskan. Dia bagaikan kertas putih yang suci, yang tergantung orang tuanya bagaimana dia dituliskan. Ya, nah ini tidak boleh. Jelas Pak, tidak boleh. Ya. Tapi jika membahayakan ibunya, ada sesuatu yang terjadi dalam rahim dikarenakan si anak itu, bukan boleh lagi tapi harus diaborsi. Selanjutnya Pak, apa hukumnya membaca Al-Quran dari handphone, dan bagaimana hukumnya bila membacanya dalam posisi tiduran Pak? Ya. Sebelumnya sudah saya sampaikan juga, mushaf Al-Quran di zaman sekarang ini bukan hanya berbentuk kertas. Ya, bukan hanya berbentuk kertas. Kertas ini sebetulnya juga udah modern. Zaman dulu kan mushaf di zaman Rasulullah SAW kan awal-awalnya juga dari bentuk kulit, ya, kulit, pelepah kurma, ya, tulang dan sebagainya lah, ya. Kemudian baru kesini baru kertas. Nah kesini lagi sekarang mushaf Al-Qurannya enggak itu lagi, bukan hanya itu lagi, tetapi sudah mulai HP, ya, tab, tablet, mungkin di laptop dan sebagainya. Tapi kebanyakan orang di handphone, ya, di HP. Nah, jadi tidak masalah membaca Al-Quran di handphone. Tapi harus diingat bahwa ketika kita membuka aplikasi Al-Quran di handphone, maka di saat itu handphone kita seolah-olah sudah menjadi mushaf Al-Quran. Jangan kita bawa itu ke WC, ya. Jadi Al-Quran terbuka,
bawa ke WC nggak boleh. Tetapi kalau sudah tertutup lagi itu aplikasi Al-Qur'annya, ya nggak apa-apa bawa ya handphone ke WC. Masa misal ke mall kan taruh dulu HP-nya di luar, hilang kan, nggak benar itu. Jadi jangan terlalu dangkal lah dalam hal berfikih. Ya, jadi nggak masalah membaca Al-Quran melalui handphone. Nah, bagaimana hukumnya bila membacanya dalam posisi tiduran? Sebetulnya nggak ada larangan. Ya, bahkan Rasulullah SAW kan ketika datang tamu apa segala macam, beliau sedang tiduran kan sambil bersandar di bantal dan sebagainya. Dalam riwayat disampaikan Hazrat Abu Bakar datang, Rasulullah SAW masih posisi seperti itu. Hazrat Abu Bakar datang, Hazrat Umar datang, Rasulullah SAW masih seperti itu posisinya. Hazrat Utsman datang, baru beliau merubah posisinya. Kenapa? Karena beliau, Hazrat Utsman itu kan orangnya pemalu dan sebagainya. Beliau lebih, ya kalau dengan yang dua ini kan sahabat dekat, dan kalau ini kan hubungannya menantu dan menantu dan mertua juga, ya, dan beliau pemalu juga. Jadi Rasulullah SAW nggak enak gitu. Nah, kalau kita lihat dari peristiwa itu, ya, Al-Quranul Karim itu kan sesuatu yang mulia. Ya, bahkan sebelumnya saya sampaikan bahwa Rasulullah SAW dalam keadaan duduk-duduk, kadang-kadang tiduran, wahyu turun juga ada, ya kan? Bahkan dalam keadaan betul-betul tiduran seperti itu, wahyu turun. Artinya kalau misalnya wahyu nggak boleh turun ketika tiduran, disuruh duduk dulu kamu, baru wahyu turun ini, ya kan? Apalagi hanya membacanya. Menurut saya tidak ada masalahnya, tidak ada dosanya, dan memang belum pernah saya ada temukan larangan. Kalau ada ketemukan ya larangan jangan membaca Al-Quran sambil tiduran, nah itu baru. Tapi selama itu tidak ada, sebetulnya tidak masalah. Tapi ingat bahwa sebagaimana Rasulullah SAW memperlakukan Hazrat Utsman dengan hormat dan sebagainya, ya kita perlakukan juga lah Al-Quran dengan hormat. Jangan pula celana pendek, pakai singlet, sambil tiduran baca Quran gitu kan, tilawat Al-Quran. Tapi kalau baca buku, baca yang lain yang ada ayat Al-Quran di sana, ya nggak usah duduk juga ketika ada ayat Al-Qurannya muncul, ya kan, nggak, sambil tiduran juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang tilawat yang sehari-hari itu yang biasa kita lakukan setelah subuh, kita tilawat tuh kan, ya jangan juga ya sambil tiduran, ya sambil berselonjor boleh lah. Tapi kalau betul-betul tiduran di bantal, ya kan, masalahnya kalau tiduran seperti itu nanti ketiduran ayat Al-Quran masih terbuka, ya Al-Qurannya masih terbuka, jadi kan itu berhormati, ya tidak menghormati Al-Quran Al-Karim, ya kita kurang menghargai Al-Quran Al-Karim, ya. Jadi dalam Islam ini kita ini berfikih bukan iya, tidak, boleh, tidak, haram, halal, tidak, tetapi ada aspek-aspek penghormatan, seperti misalnya menunjukkan kaki ke arah kiblat, kan nggak ada larangannya. Tetapi kan istilahnya kalau saya duduk di sini, terus kemudian orang yang saya guru saya atau orang yang saya muliakan duduk di depan saya, kemudian saya berselunjur kaki ke arah orang itu, kira-kira sopan tidak? Ya kan? Nah ini makanya dalam Islam itu ada asas-asas kesopanan juga. Nah ini juga yang harus kita perlakukan dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi tadi kita jelaskan bahwasanya Al-Quran di handphone boleh kita baca, karena saat kita membaca aplikasi Al-Quran itu menjadi Al-Quran itu handphonenya. Dan juga tiduran juga tidak masalah sebenarnya, tetapi ada aspek kehormatan untuk menghormati Al-Quran, begitu ya Pak. Sayang Pak, ini pertanyaan kita yang terakhir dan kita harus akhiri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya Pak. Jazakumullah atas pembahasannya Pak. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan fikih pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa memberi ilmu baru kepada kita. Amin. Allahumma amin. Jangan lupa untuk tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan jangan lupa pula untuk menonton program MTA Indonesia dan juga menyimak khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis bin Nasir Al-Aziz hanya di MTA tentunya. Jika pemirsa memiliki saran, masukan ataupun komentar maupun pertanyaan, kirimkan saja ke alamat email yang tertera di bawah ini dengan menyertakan subjek Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabat kru yang bertugas mohon pamit undur diri, dan sekali lagi saya ingatkan untuk tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.